Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada tengah hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pengajian kita tentang bacaan yang ada yang bisa kita bacakan di dalam kita mengantisipasi fardu sholat subuh. Jadi ini dibaca sebelum sholat sunat 2 rakaat sholat sunat subuh, sebelum Anda melaksanakan sholat fardu subuh. Paham gak? Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pahamkan dahulu ada yang dikatakan sholat sunat muakkadah, ada yang dikatakan sholat sunat ghair muakkadah. Ya, sholat muakkadah adalah sholat yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan, tapi yang sunat, yaitu 2 rakaat sebelum fardu subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian tidak ada di dalam sholat asar. Kemudian ada di dalam sholat maghrib setelah sholat maghrib. Kemudian setelah sholat isya. Ini sholat sunat yang dinamakan sholat sunat muakkadah. Apa itu muakkadah? Muakkadah itu adalah sholat sunat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Baik-baik dengar ya, sholat sunat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Ada juga yang sholat sunat Rasulullah buat kadang-kadang dan tinggalkan kadang-kadang. Itu namanya sholat sunat ghair muakkadah. Apa dia? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Subuh tetap ya, karena itu ghair muakkadah. Kemudian asar, sebelum sholat fardu asar ada sholat 4 sholat sunat rakaat, itu ghair muakkadah. Apa maksudnya ghair muakkadah? Kadang-kadang Rasulullah tinggalkan, kadang-kadang Rasulullah buat ya. Ada juga nanti sholat maghrib, sebelum beliau melaksanakan sholat fardu maghrib, beliau melaksanakan 2 rakaat qabliyah maghrib. Kadang-kadang beliau buat, kadang-kadang beliau tidak buat. Makanya dinamakan ghair muakkadah. Jadi kalau Anda mau buat sekali-kali, buat aja ya, tapi harus mengikutinya. Jadi tidak ada yang dikatakan ba'diyah sholat subuh, karena memang tidak ada di muakkadah, tidak ada di ghair muakkadah. Kalau Anda buat, itu maksudnya maknanya apa? Kalau seseorang itu buat setelah fardu subuh, dia buat 2 rakaat lagi. Apa itu maknanya? Apa itu maknanya? Apa itu maknanya? Kalau seseorang buat laksanakan setelah sholat fardu subuh, dia tambah 2 rakaat lagi. Itu maknanya apa? Nah, apa? Jangan makruh. Sudah haram itu. Sudah bid'ah, diada-adakan. Karena memang tidak ada. Jadi semua sholat harus patuh dengan apa yang pernah Rasulullah buat. Diambil di dalam hadis, kemudian dijadikan di dalam kitab-kitab fikih supaya kita fahamkan. Jadi fahamkan baik-baik yang Anda seharusnya pelihara dan jangan tinggalkan. Tapi sunat, kalau tidak buat ya tidak apa-apa, tapi rugi besar. Yang seperti mana yang kita mau belajar ini. Setelah azan subuh langsung baca doa ini. Setelah doa ini selesai, 2 rakaat salat sunat subuh. Setelah salat sunat subuh itu selesai, baru melakukan salat fardu subuh. Nah, 2 rakaat ini, 2 rakaat salat sunat subuh ini hukumnya sunat muakkadah. Jangan, bukan qabliyah, karena kalau subuh tidak ada ba'diyahnya, tapi dinamakan salat sunat subuh. Tapi kalau zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Berarti nanti kalau kamu mau sholat setelah azan zuhur, kamu lakukan 2 rakaat zuhur.
Ya, 4 rakaat ghair muakkadah. Rasulullah tinggalkan dan buat kadang-kadang. Kemudian 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 4 rakaat qabliyah asar. Itu tidak dinamakan qabliyah lagi, dinamakan salat sunat asar. Ada 4 rakaat, 2 atau 4 sekalian nggak apa-apa. Kemudian maghrib 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Kemudian isya sama, 2 sebelum, 2 ba'diyahnya. Paham? Ya, yang pentingnya yang muakkadah. Tidak bisa, ataupun kalau boleh sekarang ini saya sarankan supaya kamu pilih arah baik-baik. Kalau kamu sudah lulus ini baru naik ke sini. Tapi kalau langsung mau ke sini silakan aja. Yaitu ghair muakkadah semuanya dibuat, sama muakkadah sekalian dibuat. Berarti kalau full ini ya, kalau full tingkatan tinggi, majikannya oke, buat aja sholat katanya nggak masalah. Sholat aja. Ini kamu buat sholat sunat subuh. Nanti dulu ya. Sebelum yakni azannya dulu, azan subuh langsung baca doa yang akan kita pelajari ini. Setelah selesai doa ini langsung buat 2 rakaat sholat sunat subuh. Terus buat fardu subuh. Setelah sholat sunat habis, sholat fardu subuhnya. Selesai, kelas kerja ya. Sampai zuhur. Zuhur azan saja buat 4 rakaat zuhur sunnah 2 dan 2. Usalli sunnatal qabliyah zuhur rakaatain lillahi ta'ala, salam, diri lagi, usalli sunnatal qabliyah zuhur rakaatain lillahi ta'ala. Kemudian salat fardu subuhnya 4 rakaat. Fardu zuhurnya 4 rakaat. Ya, kemudian selesai salat fardu zuhur buat 4 rakaat salat sunat ba'diyah. Usalli sunnatal ba'diyah, usalli sunnatal ba'diyah. Selesai asar, zuhur. Tunggu asar. Azan asar langsung dia buat 4 rakaat, 2-2, usalli sunatal asar, usalli sunatal asar. Kemudian fardu asar 4 rakaat. Kemudian maghrib. Azan maghrib langsung dia buat 2 rakaat dulu. Salat sunat qabliyah maghrib. Kemudian fardu maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Kemudian azan isya. Dia tunggu sampai selesai, kemudian dia laksanakan 2 salat sunat qabliyah isya, kemudian fardu isya 4 rakaat, kemudian buat lagi 2 rakaat ba'diyah isya. Boleh? Saya ngomong cepat karena kamu semuanya sudah biasa itu. Ya. Sudah biasa. Hah? Mau tulis apa mau gimana? Iya, apa? Sudah, tanyakan apa yang kamu mau tahu. Silakan. Bisa dihafal dengan cepatnya, ya. Bisa kamu hafal dengan cepatnya. 1, kamu landaskan apa yang dinamakan salat sunat muakkadah. Salat sunat muakkadah ini apa maksudnya? Salat sunat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Apa dia? Subuh 2 rakaat, zuhur 2 depan, 2 belakang, asar tidak ada, maghrib belakangnya, kemudian isya belakangnya juga. Dah, kelas. Itu tidak bisa kamu tinggalkan. Nah, kalau kamu punya waktu yang lebih dan sebagainya, tadi itu subuh, kemudian zuhur 4 rakaat sebelum, zuhur lagi 4 rakaat setelah, kemudian asar 4 rakaat sebelum, kemudian maghrib 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah, kemudian isyaknya juga 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Boleh? Jelas? Ya, yang pentingnya pada saya untuk kamu semuanya biar istiqamah, yang tadi 10 ini jangan tinggalkan. 10 kenapa? 2 subuh, 2 zuhur, 2 zuhur lagi, kemudian 2 maghrib, 2 isya. 10. Ini 10 jangan tinggalkan. Setiap satu sholat sunat ini ada hadisnya yang tertentu, ya, ada ganjaran yang besar.
Salah satunya tadi ini yang kita akan bahaskan, yaitu Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat sunat subuh sebelum fardunya, sholat sunat ini tidak, yakni ia seumpama, bukan seumpama, pahalanya ini lebih daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada isinya ya? Ada emas, ada duit, ada permata, ada suami kamu. Ini semuanya barang-barang yang berharga kan? Ada anak kamu, ada rumah kamu, ada tanah air kamu Indonesia tercinta, ada kakek kamu. Semuanya ada di situ, itu semuanya berharga. Tapi kalau digambarkan, dibandingkan dengan 2 rakaat ini, tidak ada atau malah harganya itu lebih daripada 2 rakaat. Jadi pada saya sesuatu yang tidak bakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya? Ayo silakan. Oh, kalau dimuntahin saya sudah. Iya. Jadi itu dia ya. Perlu kita fahamkan bahwasanya tidak bisa kita tinggalkan sesuatu yang namanya muakkadah, salat sunat muakkadah. Dan salat sunat muakkadah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Di antaranya adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, salat sunat. Salat sunat dapat menampal kekurangan yang ada di dalam salat fardu. Jadi kan kalau tidak ada berkah, yakin saya yakin tidak ada berkah lagi. Terbaik bagi kamu pulang aja deh, pulang aja, nggak apa-apa kalau nggak ada uang tersebut, sekalipun tidak ada matinya kamu tidak makan uang tersebut, pulang aja, ataupun cari kerja di mana-mana yang mana mengizinkan kamu melakukan sholat. Aslinya kamu hanya membantu suami kamu. Aslinya kamu hanya membantu suami kamu untuk melebihkan ekonomi kamu di sana. Jadi kewajiban itu tidak ada di situ sehingga kamu bisa meninggalkan sholat. Kalau untuk laki-laki cowok sama. Tidak ada berkahnya dia mendapatkan uang yang banyak kalau dia tidak melakukan sholat. Padahal kerjanya itu wajib, makamnya itu wajib. Ya, makam seorang laki-laki, posisi seorang laki-laki untuk mendapatkan kerja, untuk mendapatkan nafkah itu wajib untuk menafkahi keluarganya. Ya, jadi posisinya sama laki dan perempuan. Apalagi kalau ada di Singapura ya, kita ada undang-undang dan sebagainya. Kalau ditidakkan karena dia itu tidak suka atau tidak terserah dia lah. Kita nggak usah mau marah-marah atau apa. Laporkan ke izin, laporkan ke MUM, laporkan ke siapa-siapa yang bisa membantu Anda untuk menukarkan pikiran dia ataupun menukarkan tempatkan kamu bekerja. Nah, kita kembali kepada sholat sunat ya. Yang kita akan pelajari ini, cuman saya mau bikin nota hafalan Anda, sholat sunat yang berkaitan dengan sebelum, yaitu qabliyah, ataupun setelah, yaitu ba'diyah. Ini sholat sunat dinamakan ataupun diduakan, satu muakkadah, satu ghair muakkadah. Yang dikatakan muakkadah itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Apa aja? Saya ulang sekali lagi ya. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi jangan panggil sholat, jangan niatkan usalli qabliyah subuh, karena itu bukan qabliyah subuh, karena tidak ada ba'diyah. Ya, niatnya usalli sunnatul fajar ataupun sunnatul subuh. Fajar sama subuh maknanya sama. Fajar, usalli sunnatul fajar raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatul subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Di dalamnya Anda boleh baca apa aja surah yang kamu hafal. Yang terbaik baca Qul ya dan Qul huwallahu ahad. Fatihahnya tetap ya,
Ada yang bertanya kadang-kadang, Ustaz, semua sholat perlu ada Fatihah. Tidak ada Fatihah tidak sah sholat itu. Ya, tidak ada Fatihah di dalam sholat itu bukan sholat. Ya, jadi maksud saya qul ya ayyuhal kafirun adalah setelah Fatihah. Baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Langkah yang kedua, baca Fatihah, baca qul. Ataupun baca surah Alam Nashrah, kemudian baca surah Alam Tarokain. Ya, dua-duanya ini Anda bisa gunakan. Kalau tidak hafal 4 surah ini, bacalah surah apa ya, walaupun ulang. Walaupun kamu baca kulhu rakaat pertama, kemudian kulhu lagi di rakaat kedua, nggak apa-apa. Tapi sambil kamu menghafal surah yang kamu paham. Baik, saya ulang sekali lagi. Salat sunat muakkadah. Maksud muakkadah, Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Salat sunat subuh 2 rakaat sebelum fardunya. Salat sunat qabliyah zuhur. Salat sunat ba'diyah zuhur. Asar tidak ada. Ya. Asar maksud tidak ada maksudnya apa? Ada, tetapi nanti kita bahaskannya di ghair muakkadah. Karena asar ini sebelumnya ada 4 rakaat Rasulullah tinggalkan dan buat. Saya hanya membahaskan dulu Rasulullah yang tidak pernah tinggalkan. Saya ulang, subuh 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian setelah maghrib, kemudian setelah isya. Ini dia salat sunat yang dinamakan muakkadah. Ghair muakkadah, kadang-kadang Rasulullah tinggalkan dan buat. Tadi itu masih ya, salat sunat subuh 2 rakaat, salat sunat qabliyah 4 rakaat zuhur. Ya, 4 rakaat ghair muakkadah. Rasulullah tinggalkan dan buat kadang-kadang. Kemudian 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian 4 rakaat qabliyah asar. Itu tidak dinamakan qabliyah lagi, dinamakan salat sunat asar. Ada 4 rakaat, 2 atau 4 sekalian nggak apa-apa. Kemudian maghrib 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Kemudian isya sama, 2 sebelum, 2 ba'diyahnya. Paham? Ya, yang pentingnya yang muakkadah, tidak bisa, ataupun kalau boleh sekarang ini saya sarankan supaya kamu pilih haram baik-baik. Kalau kamu sudah lulus ini baru naik ke sini. Tapi kalau langsung mau ke sini silakan aja. Yaitu ghair muakkadah semuanya dibuat, sama muakkadah sekalian dibuat. Berarti kalau full ini ya, kalau full tingkatan tinggi, majikannya oke, buat aja sholat katanya nggak masalah, sholat aja. Ini kamu buat sholat sunat subuh. Nanti dulu ya, sebelum yakni azannya dulu, azan subuh langsung baca doa yang akan kita pelajari ini. Setelah selesai doa ini langsung buat 2 rakaat sholat sunat subuh. Terus buat fardu subuh. Setelah sholat sunat habis, sholat fardu subuhnya selesai, kelas kerja ya, sampai zuhur. Zuhur azan saja buat 4 rakaat zuhur sunnah 2 dan 2. Usalli sunat qabliyah zuhur rakaatain lillahi ta'ala ya. Dan kamu tahu karena apa? Jadi soalan saya ataupun asumsi saya berpikiran asar itu kamu sibuk ya. Dan kamu pasti sibuk, kamu itu tidak bakal kamu karena pekerjaan kamu ini. Maka kamu bisa aja jamak takdimkan. Takdim itu bawa asar ke zuhurnya. Tapi pasti ya, pastikan dulu betul-betul. Nah, kalau kamu sudah pasti, tetapi subhanallah ada waktu kosong, maka sholat asar lagi. Paham? Jadi kamu sudah pasti nih, kamu ini kerja tutup botol susu, ya, tutup botol susu, ya, di dalam PT yang ada susunya jalan, tentu, kamu tidak bisa berhenti. Dan kerja kamu bermula di waktu setelah waktunya asar, ya. Kamu kalau berhenti habis susunya semuanya kena keren, semuanya habis karena kamu, ya. Jadi sudah
itu berarti kamu confirm sudah terjadi begitu. Jadi berarti kamu sholat zuhur jamak takdimkan, jamak kedepankan, bawa asar ke waktu zuhur. Karena kamu pasti kamu tidak berhenti, karena susu akan rusak. Semua susu rusak, kamu tidak bakal dapat gaji, kamu harus ganti rugi dan sebagainya. Nah, tetapi subhanallah setelah kamu selesai susunya habis. Ada 30 menit lagi asar. Sedangkan kamu sudah jamak takdim, buat asar lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada waktu langsung maghrib, Allahu Akbar, Allah, kamu habis tutup yang terakhir. Nah, alhamdulillah, kamu udah buat zuhurnya, asarnya di waktu zuhur. Itu. Jadi jamak itu bisa ditakdim, bisa ditakhir, bisa dikedepankan, tapi cuma zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu aja bisa bolak-baliknya. Yang dua-dua ini tidak bisa, subuh nggak bisa ngapain. Dan semua rakaat kamu tetap, ya, rakaat kamu tetap, melainkan kalau kamu berpergian. Yang pergian kamu itu lebih daripada 83 km. Kalau kamu berpergian dan kamu sedang melakukan perjalanan tersebut, ini kamu mau pulang nih ke kampung, ke Wates, nah, ke mana lagi? Pokoknya ke Cilacap ya. Mau pulang ke Cilacap. Ini kamu keluar dari Singapura, kamu keluar jam 11. Ya, kamu keluarnya jam 11. Langsung kamu harus tukar pesawat di Jakarta. Sampainya di Jakarta jam 1, itu sudah zuhur. Nah, itu di situ kamu bisa kedepankan asar, karena setelah itu kamu ada pesawat lagi. Jadi kamu bisa kedepankan itu, tetapi sholatnya cuma 2 rakaat doang. Usalli fardhu zuhur rak'ataini jamak takdim ma'al asar qasran. Ini namanya qasran. Qasar ya, dipendekkan sholatnya, hanya 2 rakaat aja. Sama niatnya tapi ditambahkan dengan perkataan qasran. Syaratnya apa? Lagi perjalanan. Tapi kalau kamu belum lagi perjalanan di rumah, tetap 4-4, tetap 3, tetap maghrib 3. Sama juga kalau dalam perjalanan 4 menjadi 2, maghrib tetap 3. Oke. Nanti mau pulang ketemu saya, ya. Nanti saya. Karena waktu itu harus kita pelajari dulu, ya. Waktu-waktunya kamu tuh berhenti di mana harus pelajari dulu. Tapi pokoknya kalau kamu dalam perjalanan bisa dipendekkan dan bisa tarik dan bisa buang. Berarti bisa masukkan asar ke waktu zuhur ataupun bisa masukkan zuhur ke waktu asar. Melihat kepada kesulitan yang kamu ada ketika perjalanan. Baik, satu soalan yang terakhir sebelum saya doa. Ini ada orang sakit. Ada soalan? 1, 2, 3. Baik, insyaallah. Mari sama-sama kita doakan Bapak Sutarwan bin almarhum Wiarjo yang sedang sakit. Mungkin ya, karena langsung di bawahnya tulisannya ininya itu warnanya beda. Buat orang sakit, maksudnya dia ya. Mari sama-sama kita doakan beliau agar Allah SWT angkat sakitnya dan diberikan kemudahan di dalam perjalanan sakitnya ini, supaya Allah SWT sembuhkan penyakitnya. Bapak Sutarwan ala hadhihi niyat wa rasulullah wa ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر ومحبة أو جيرة أو
والصحبة والمسلمين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منانا باكتساب بالمصطفى رسولي ناضى بكل سولي صلى عليه العد الحب وآله وصحبه عدادة الشسحب في التنام. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.